Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, kita bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi di semester 2 ini. Untuk mata pelajaran sosiologi pada semester 2 kelas 10, kita akan memasuki pembahasan pada kompetensi dasar 3.3 yang berkaitan tentang pembahasan ragam gejala sosial. Baik, untuk pertemuan pertama kali ini, kita akan membahas tentang apa itu ragam gejala sosial serta nilai dan norma sosial. Oke, sebelum kita memasuki ke pembelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak semua, pada video kali ini kita akan membahas beberapa konten daripada materi. Yang pertama tentang gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Yang kedua, gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Yang ketiga, kita akan membahas nilai sosial. Dan yang terakhir, kita akan membahas norma sosial. Oke, jangan lupa dicatat terkait dengan hal-hal yang penting sehingga memudahkan kalian untuk melakukan pembelajaran di selanjutnya. Kita mulai dengan ragam gejala sosial. Sebelum kita memasuki pengertian atau definisi serta konsep dari ragam gejala sosial, kalian semua perlu tahu bahwa di dalam sebuah masyarakat pasti terdapat heterogenitas atau keanekaragaman. Baik itu dalam masyarakat dalam lingkup kecil seperti desa, kecamatan, atau bahkan dalam lingkup negara yang besar. Terlebih masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia itu heterogenitas atau keanekaragamannya itu sangat banyak, mulai dari suku, pekerjaan, ras, dan banyak budaya lainnya yang beragam. Nah, keanekaragaman yang ada itu dikarenakan atau diakibatkan karena adanya perbedaan fungsi, status, dan peran di masyarakat. Berangkat dari keanekaragaman yang ada di masyarakat itu, menimbulkan apa yang dimaksud dengan ragam gejala sosial. Ragam gejala sosial secara sederhana dapat diartikan sebagai berbagai macam peristiwa sosial, fenomena sosial, realitas sosial, atau fakta sosial. Jadi, di sini kalian perlu tahu bahwa ragam gejala sosial itu adalah berbagai macam fenomena sosial yang ada di masyarakat. Ragam gejala sosial yang ada di masyarakat itu sangat banyak. Misalnya, ada yang dimaksud dengan ragam gejala sosial ekonomi, yaitu timbulnya lembaga-lembaga ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus akan membahas dua gejala sosial yang ditimbulkan atas akibat dari heterogenitas. Yang pertama, berkaitan dengan gejala sosial akibat heterogenitas pekerjaan. Di dalam masyarakat yang modern, banyak sekali ragam pekerjaan, seperti petani, guru, dokter, bahkan wirausaha dalam berbagai bidang yang turut bermunculan. Oleh karena itu, setiap orang dituntut memiliki keahlian atau profesionalisme tertentu untuk bisa bertahan di tengah masyarakat saat ini. Selain itu, lembaga pendidikan juga dituntut untuk bisa menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Karena apabila hal di atas tidak sejalan, akan muncul kondisi kurang baik seperti pengangguran, korupsi, dan ketimpangan. Jadi, di sini gejala sosial yang timbul adalah seperti pengangguran, korupsi, ketimpangan, atau juga spesialisasi lembaga-lembaga pendidikan akibat adanya tuntutan heterogenitas pekerjaan. Yang selanjutnya, gejala sosial akibat heterogenitas jenis kelamin. Di dalam masyarakat modern, gejala sosial akibat jenis kelamin ditekankan pada persamaan gender. Hal ini tercermin dari banyaknya pekerjaan laki-laki yang saat ini dikerjakan oleh perempuan, atau sebaliknya. Hal ini juga merupakan imbas dari demokrasi serta tuntutan profesionalitas dalam heterogenitas pekerjaan. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu gender kepada kalian. Bahwa gender itu bukan secara fisik laki-laki dan perempuan.
Karena di sini ketika kita berbicara secara fisik atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu merupakan kodrat atau anugerah dari Tuhan yang kita tidak bisa mengubahnya. Sedangkan yang dimaksud gender di sini adalah konstruksi atau bentukan sosial dari masyarakat tentang apa itu maskulin dan apa itu feminim. Jadi, maskulin tidak hanya boleh dimiliki oleh laki-laki saja, tapi sifat maskulin bisa dimiliki oleh wanita. Begitu juga dengan sifat feminim. Sifat feminim tidak hanya dimiliki oleh wanita saja, tapi sifat feminim juga perlu dimiliki oleh laki-laki. Nah, di sini banyak terjadi kekeliruan, terutama pada konstruksi pemikiran masyarakat Indonesia, di mana masyarakat Indonesia beranggapan bahwa laki-laki itu harus mempunyai sifat yang kuat, sifat pemimpin. Laki-laki tidak boleh menangis, laki-laki hanya bekerja pada sektor umum saja. Dia tidak boleh mengerjakan pekerjaan-pekerjaan wanita, dan sebagainya. Nah, konstruksi tersebut merupakan konstruksi klasik masyarakat Indonesia yang pada saat ini tidak sesuai dengan tuntutan zaman. Bahwa hakikatnya, dalam bentukan sosial juga, wanita dan laki-laki itu bisa bertukar posisi dan bertukar peran. Saat ini laki-laki juga seharusnya bisa dan wajib mampu untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan domestik. Karena apa? Wanita juga mampu untuk bekerja pada sektor umum saat ini. Banyak sekali pekerjaan di sektor umum yang saat ini dikerjakan oleh wanita. Contohnya saja, arsitek saat ini tidak hanya didominasi oleh kaum lelaki, bahkan wanita sudah masuk dan terjun langsung ke dalam ranah pekerjaan sebagai arsitek. Nah, di sini harusnya gejala sosial ini menimbulkan adanya sebuah rasa toleransi, saling menghargai, tidak menganggap satu dengan yang lain ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih rendah. Baik, sebelumnya kita sudah membahas tentang ragam gejala sosial, saat ini kita akan masuk ke dalam pembahasan nilai sosial. Secara bahasa, nilai berarti sesuatu yang berharga. Sedangkan dalam sosiologi, nilai memiliki makna yang lebih luas, yakni tentang mengapa dan bagaimana suatu kondisi dapat terjadi di masyarakat. Atau secara sederhana dikonsepkan bahwa nilai itu tentang baik buruknya suatu hal. Jadi di sini garis besarnya bahwa nilai sosial adalah suatu baik atau buruknya suatu hal di masyarakat. Itu yang dinamakan sebagai nilai sosial. Di sini Ibu telah melampirkan tentang pendapat ahli sosiologi berkaitan dengan pengertian nilai sosial. Kita bahas yang pertama menurut Suryono Sukanto. Menurutnya, nilai sosial adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang suatu yang dianggap baik atau buruk. Yang selanjutnya menurut Woods, nilai sosial merupakan petunjuk umum yang berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku kehidupan. Dan yang selanjutnya menurut B. Simanjuntak, bahwa nilai sosial merupakan ide-ide masyarakat tentang suatu yang baik. Dari ketiga ahli tersebut kita dapat simpulkan bahwa nilai sosial merupakan suatu hal yang dianggap baik atau buruk yang mengarahkan tingkah laku kehidupan manusia di dalam masyarakat. Nah, di sini Ibu telah melampirkan pembagian nilai serta ciri-ciri nilai. Yang pertama berkaitan dengan pembagian nilai, di sini menurut Profesor Notonegoro, nilai dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai material, di mana nilai material itu merupakan segala yang berguna bagi fisik manusia. Jadi kalau yang dinamakan nilai material itu yang berguna secara fisik, yang terlihat secara fisik, contohnya makanan, pakaian, rumah, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah nilai vital. Nilai vital merupakan segala yang berguna bagi manusia untuk mengadakan kegiatan dan aktivitas. Jadi, yang ditekankan di sini adalah aktivitas atau kegiatannya dulu. Setelah kita tahu aktivitas atau kegiatannya apa, kita menganalisis apa sih yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan atau aktivitas itu. Nah, ini yang dimaksud dengan nilai vital.
Contohnya, pelajar. Kegiatannya adalah belajar. Yang dibutuhkan adalah buku. Berarti di sini, buku merupakan nilai vital bagi pelajar. Yang ketiga adalah nilai kerohanian. Nilai kerohanian merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin manusia. Jadi, perlu ditekankan di sini, intinya adalah batin, dan batin itu tidak melulu tentang agama. Agama merupakan salah satu indikator daripada batin, tapi bukan satu-satunya. Contohnya adalah kebenaran. Yang kedua adalah keindahan, di mana kita tahu bahwa keindahan itu cuma bisa kita rasakan. Kita lihat, terus kita rasakan, kita suka, kita puas. Nah, itu berkaitan dengan batin. Yang selanjutnya adalah kebaikan dan juga agama. Selanjutnya, pembagian nilai menurut cirinya. Yang pertama adalah nilai yang dianggap lebih penting. Nah, nilai yang dianggap lebih penting ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama dilihat dari banyaknya penganut nilai tersebut. Contohnya seperti ini. Sebagian besar masyarakat biasanya itu menghendaki adanya perubahan ke arah reformasi. Jadi, ketika sebagian masyarakat itu menginginkan adanya perubahan, nah, nilai itu yang dianggap lebih penting. Yang selanjutnya tentang lamanya nilai tersebut digunakan. Contohnya, dari dulu hingga sekarang, tradisi Maulid Nabi banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Nah, ketika nilai tersebut sudah lama digunakan, maka tradisi atau nilai Maulid Nabi itu dianggap lebih penting diadakan daripada tidak diadakan. Yang selanjutnya berdasarkan tinggi rendahnya usaha pemberlakuan. Contohnya seperti ini, bahwa umat Islam biasanya menunaikan ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Oleh karena itu, umat Islam biasanya berusaha untuk mewujudkan nilai kerohanian, yaitu melakukan ibadah haji. Dan yang terakhir, berkaitan dengan kebanggaan penganut nilai. Contohnya, seorang yang memiliki mobil atau barang lain yang bermerek terkenal akan mempunyai rasa kebanggaan atau prestis tersendiri. Jadi di sini nilainya adalah membeli mobil atau barang dengan merek terkenal itu lebih penting daripada yang biasa-biasa saja. Dan yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nilai yang mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan sehingga seseorang menjalankan tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan lagi. Dan ketika tidak melakukan, akan merasa malu dan bersalah. Jadi nilai yang mendarah daging itu suatu hal yang udah biasa dilakukan oleh manusia. Jadi ketika manusia itu nggak melakukan, dia akan merasa bersalah, akan merasa malu. Kayak gitu. Contohnya, nilai yang sudah mendarah daging adalah biasanya seorang ayah itu merupakan kepala keluarga. Tugas kepala keluarga itu adalah mencari nafkah. Dan ketika seorang ayah itu belum bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan nafkahnya, dia akan merasa bersalah. Atau yang selanjutnya, bahwa guru bertugas menyampaikan nilai, menyampaikan suatu hal yang baik atau menyampaikan ilmu kepada siswanya. Nah, ketika guru itu belum mampu mendidik siswanya, menyampaikan ilmu bahkan nilai kebaikan kepada siswanya, maka di sini guru akan merasa malu dan bersalah. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan norma sosial. Di sini yang perlu kalian pahami bahwa norma dibuat berdasarkan nilai yang dijunjung oleh masyarakat. Jadi norma itu timbul setelah adanya nilai. Oke, paham ya? Berarti nilai dulu ada, baru dari nilai dijabarkan menjadi norma. Nah, norma itu merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat. Jadi di sini norma ini merupakan aturan yang lebih kuat nih, yang lebih mengikat daripada nilai. Bisa diibaratkan bahwa nilai itu 1, norma itu 2. Daya pengikatnya. Jadi norma itu lebih kuat.
Norma berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat demi terciptanya keteraturan sosial. Norma menjadi panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Oke, kita masuk ke dalam tingkatan norma berdasarkan sanksinya. Yang pertama kita kenal sebagai cara atau usage, di mana cara atau usage itu mengacu pada suatu perbuatan yang berkaitan dengan hubungan antar individu. Dan sanksinya ketika melanggar usage ini adalah ejekan. Contohnya, biasanya makan dengan berdecap itu dianggap tidak sopan, dan ketika kita makan dengan berdecap di depan umum, di depan individu lainnya, akan mendapat ejekan atau biasanya gunjingan. Yang selanjutnya meludah sembarangan. Ini juga merupakan suatu hal yang tidak baik yang dianggap oleh kebanyakan masyarakat. Jadi ketika meludah sembarangan itu pasti akan mendapat ejekan. Yang selanjutnya kebiasaan atau folkways, di mana kebiasaan atau folkways yaitu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi bukti bahwa orang yang melakukan menyadari perbuatannya. Sanksinya berupa teguran. Contohnya, mematuhi orang tua atau membungkukkan badan dengan santun ketika berjalan di hadapan orang tua. Nah, biasanya membungkukkan badan dengan santun ketika berjalan di depan orang tua ini merupakan kebiasaan yang dimulai dari keluarga. Jadi, individu yang lahir tentu belum paham bahwa ketika kita berjalan di depan orang tua harus membungkukkan badan. Tapi karena terus diberitahu, ketika dia lalai dia diberi teguran, maka ini menjadi sebuah kebiasaan. Yang selanjutnya adalah tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan atau mores merupakan aturan yang sudah diterima masyarakat secara sadar atau tidak sadar dan dijadikan alat pengawas. Tata kelakuan ini mengharuskan masyarakat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku. Sanksinya ketika melanggar adalah dipermalukan di muka umum. Contohnya larangan mencuri. Jadi, norma tata kelakuan ini tingkatannya lebih tinggi daripada usage dan folkways. Nah, tata kelakuan ini biasanya sudah diterima umum oleh masyarakat. Jadi, sebagian masyarakat ini sudah mengakui dan juga menganggap bahwa ketika melanggar tata kelakuan yang sudah diberlakukan oleh masyarakat ini juga melanggar adanya aturan hukum yang biasanya ini mendapatkan sanksi diperlakukan di muka umum. Contohnya mencuri, perbuatan seksual yang tidak sesuai dengan norma seperti pemerkosaan dan sebagainya. Dan masih banyak contoh lainnya. Dan yang terakhir adalah adat istiadat atau custom. Pada umumnya, norma adat ini tidak tertulis, akan tetapi berkaitan dengan adat istiadat yang berlaku. Sanksinya berupa penolakan dari masyarakat adat tersebut. Jadi, norma adat ini biasanya digunakan oleh masyarakat yang lingkupnya satu adat. Contohnya, hukum adat Aceh itu melarang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya, yang bukan mahramnya, bukan suami istri untuk pergi berdua. Dan ketika ini dilanggar, masyarakat Aceh itu punya hukuman, dicambuk. Atau yang selanjutnya, masyarakat suku Lampung itu punya adat yang melarang adanya perceraian. Jika aturan tersebut dilanggar, yang malu itu bukan hanya orang yang bersangkutan yang bercerai, tetapi juga keluarganya. Nah, ini berkaitan dengan hukum-hukum adat. Nah, jadi keempat tingkatan norma ini berlakunya atau daya pengikatnya itu bertahap. Dari yang pertama, cara atau usage itu daya pengikatnya paling rendah. Ini biasanya dimiliki oleh masing-masing individu. Yang kedua, meningkat ke kebiasaan atau folkways. Ini sudah lebih tinggi. Biasanya kebiasaan atau folkways ini diberlakukan dalam lingkup keluarga, diajarkan oleh lingkup keluarga. Yang ketiga, yaitu tata kelakuan atau mores. Ini sudah lebih tinggi dari kedua sebelumnya. Ini biasanya diberlakukan pada masyarakat secara luas. Dan adat, ini biasanya diberlakukan oleh lingkup adat istiadat.
Yang terakhir kita akan membahas tentang macam-macam norma sosial, di mana macam-macam norma sosial ini ada 5 jenis. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama yaitu norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah agama. Jadi ini berkaitan dengan masing-masing agama yang dianut oleh individu. Contohnya aturan sholat, aturan tidak boleh mencuri, aturan beribadah lainnya. Yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah norma yang didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Jadi norma ini bersifat universal atau umum, artinya semua orang di dunia ini, semua individu itu pasti memiliki norma kesusilaan karena semua individu itu mempunyai hati nurani. Contohnya seperti ini. Ketika ada sebuah kasus pembunuhan, pasti setiap manusia akan menentang, akan murka dengan kasus tersebut. Karena apa? Di dalam hati manusia, di dalam hati nurani setiap individu itu akan menentang hal tersebut, tidak setuju. Itulah kenapa norma kesusilaan ini pasti dimiliki oleh setiap manusia. Yang selanjutnya adalah norma kesopanan. Norma kesopanan ini berpangkal dari aturan atau tingkah laku di dalam masyarakat. Contohnya, cara berpakaian, cara bersikap, cara berbicara. Biasanya ini merupakan aturan dari masyarakat. Contohnya masyarakat Indonesia itu mempunyai cara berpakaian adat ketimuran. Jadi kita menutup dengan sopan. Berbeda dengan negara-negara barat. Biasanya mereka cenderung berpakaian dengan cara yang terbuka, seperti itu. Yang selanjutnya ada norma kebiasaan. Norma kebiasaan ini berasal dari hasil melakukan perbuatan yang sama secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan. Nah, biasanya orang yang tidak menjalankan norma ini dianggap aneh oleh lingkungan sekitarnya. Contohnya, di dalam sebuah masyarakat biasanya kalau orang meninggal itu mengadakan tahlilan. Nah, karena ini merupakan sebuah kebiasaan, udah sering dilakukan oleh masyarakat, ketika ada yang tidak melakukan itu dianggap aneh. Dan yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum adalah himpunan petunjuk atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam sebuah negara. Nah, norma hukum ini jelas, biasanya tertulis. Di dalam masyarakat Indonesia ada yang namanya KUHP dan aturan-aturan hukum lainnya. Nah, sanksinya juga jelas, ini berkaitan dengan penyelenggara negara, yaitu kepolisian. Oke, anak-anak, kita telah melalui pembahasan materi tentang ragam gejala sosial, nilai, dan norma. Nah, di sini yang menjadi pesan bahwa norma sosial itu antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya kita tidak bisa menyamakan, tergantung masyarakat tersebut. Bisa jadi di masyarakat A, normanya itu berbeda dengan masyarakat B. Karena apa? Berbeda individu di dalamnya, yang pertama. Yang kedua, berbeda kebutuhan masyarakatnya, dan juga adanya perbedaan kemajuan tingkat berpikir masyarakat di dalamnya. Oke, itu tadi adalah materi pertama kita di KD 3.3. Semoga bermanfaat. Ketika ada materi yang belum jelas, kalian bisa menanyakan kepada ibu secara langsung. Semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.